Oke, ini jadi pertanyaan dalam bahasa Indonesia sudah habis. Kemarin ini ada sempat beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris, ya saya terjemahkan saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brother ini ingin mengetahui contoh-contoh dari 7 qiraat, ya. Insya Allah nanti kita sedang siapkan rekaman mengenai belajar ayat kursi untuk 10 qiraat, ya. Insya Allah dalam minggu ini akan siap. Kemudian beliau ini ada pertanyaan, bolehkah kita menggabungkan satu qiraat, ya, misalnya dengan qiraat lain. Misalnya satu ayat ini kita baca kemudian Asim, kemudian yang kedua dia baca dengan ayat dengan qiraat Ibnu Katsir dan seterusnya. Tolong jelaskan apakah dia boleh atau tidak diperbolehkan, dari Fahmi di UK. Baik, jawabannya simple, tergantung kondisinya. Jadi kalau kita tengah dalam kondisi sholat maka tidak diperbolehkan seperti ini, ya, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau sholat kita membaca satu riwayat saja dari mulai awal sampai akhir. Jadi kalau kita baca surat, misalnya kita baca surat Al-Ikhlas, kita membaca dengan riwayat Asim, riwayat Hafs, qiraat Asim, maka kita baca sampai habis dengan riwayat Hafs. Kalau kita membaca dengan riwayat Ibnu Katsir, maka habiskan dengan riwayat qiraat Ibnu Katsir, misalnya Bazi atau Qunbul, maka kita habiskan juga dengan qiraat Ibnu Katsir, baik itu riwayat Bazi atau riwayat Qunbul, dan seterusnya. Jadi jangan dicampur-campur kalau lagi sholat, hukumnya adalah makruh, kata Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, ya. Jadi kalau sengaja sangat tidak disukai lah, tetapi kalau misalnya tidak sengaja, misalnya mungkin karena lupa kemudian lari kepada qiraat lain, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau sengaja, ya itu sebaiknya janganlah, karena tujuannya, kenapa sebetulnya yang boleh dibaca itu yang mutawatir, yang 10 ini. Kenapa tidak boleh lebih? Karena yang namanya mutawatir itu asumsinya adalah ramai orang yang faham bacaan tersebut, sehingga bacaan tersebut tidak asing di mata kaum muslimin. Sehingga ketika seorang imam membaca, maka yang di belakang makmumnya sudah bisa mengenali, oh ini lagi baca riwayat ini, oh ini lagi baca qiraat ini, dan seterusnya, ya. Jadi tidak adanya kebingungan. Nah, kalau antum campur dengan sengaja, maka yang terjadi adalah makmum bingung, ini baca apa. Ya, ini kalau makmumnya paham, ya, walaupun kebanyakan kaum muslimin yang satu pun kadang-kadang tidak habis lagi riwayat, apalagi yang sampai 20 riwayat. Tetapi asumsikanlah di belakang ini ada yang alim, ada yang syekh, maka dia pun akan bingung, ini baca apa orang ini. Nah, itu tidak boleh, karena untuk menghindari kondisi seperti itu, kebingungan seperti itu, oleh karena itu hanya dibaca saja yang mutawatir. Jadi mutawatir ini mengikut kepada tartib juga. Jadi kalau kita pilih satu riwayat, ikutilah bacaannya seterusnya. Begitu tujuannya, ya. Akan tetapi jika dalam proses belajar, misalnya tengah talaki, itu diperbolehkan sebetulnya, ya, baca-baca seperti ini. Misalnya syekhnya bertanya, oke, yang ini sekarang baca riwayat Ibnu Katsir, baca qiraat Ibnu Katsir, misalnya Bazi. Yang ini baca dengan riwayat Duri, Abu Amr. Yang ini baca dengan riwayat Syu'bah. Yang ini baca dengan riwayat Ibnu Jamas, misalnya seperti itu. Itu boleh kalau dalam proses belajar. Karena dalam proses belajar juga kita biasanya membaca itu dengan jamak, ya. Untuk talaki, untuk yang sudah advance, supaya cepat selesai, itu biasanya dia baca dengan metode jamak. Jadi menggabungkan 10 qiraat itu dalam satu bacaan sekali. Jadi ketika khatam 10-10-nya. Nah, bacaan jamak ini sudah diriwayatkan juga oleh Imam Jazari dalam matannya, ya. Jadi diperbolehkan membaca secara jamak bil waqaf atau bil harf, ya, dengan mengikut kepada tempat wakuf atau dengan tempat berdasarkan huruf. Jadi ada dua metode membaca secara jamaah. Nah, ini boleh, tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak boleh, semua ulama sepakat itu. Yang makruh tadi itu kalau tidak sengaja, ya. Kalau sengaja jelas tidak boleh, ya.
karena itu lari dari konsep mutawatir dan arkanul Quran, rukun Al-Quran yang 3, yang ini mana salah satu syaratnya adalah al-mutawatir. Gitu ya. Jadi jawabannya kalau lagi sholat tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, oke, ini juga permintaan mengenai surat Al-Kahfi ya. Oke, gak apa-apa, nanti insya Allah kita siapkan juga untuk yang surat, beberapa surat yang diminta yang sudah dalam proses pembuatan dan pengeditan. Insya Allah minggu ini mudah-mudahan bisa segera rampung dan bisa di launching. Oke, saya rasa begitu, habis sudah soalan untuk hari ini. Ya Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang sama di minggu depan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.